Eh, para yogi, sebelumnya saya ingin mengucapkan halo Kak Yogi, selamat pagi Kak Yogi. Iya, selamat pagi, Ustaz. Sehat ya Pak Kak Yogi ya? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Ustaz, gimana sehat, Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Barakallah fiik. Baik, langsung saja kita mulai pada acara inti kali ini. Mari kita simak bersama paparan dari narasumber kita yaitu Kak Yogi Kusprayogi. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita senantiasa beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lainnya, dan sudah seharusnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah membuka acara di pagi hari ini. Jazakallah khairan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap asatidah panitia, ya Ustadz dan Ustadzah yang menjalankan atau menjadi panitia untuk terlaksananya kegiatan di pagi hari ini di sekolah Vinsa. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Dan tentunya terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah hadir di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ayah dan bunda sekalian. Tentunya di pagi-pagi di hari Ahad ya enaknya nih ini Ustadz ini tidurnya lebih panjang ya habis sholat subuh itu enaknya ya apa tidur dulu ya nanti olahraga ya jam 7 ya atau main sama anak-anak ya tapi ini harus kajian ini Masya Allah dan hadir loh ayah bundanya ini tentunya tidak mudah sehingga kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berkenan hadir. Ya, insya Allah pada kelanjutan dari SOTA ini ya, yang kedua ini, sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi dan komunikasi, dan insya Allah kita lanjutkan berkaitan dengan komunikasi dan interaksi. Karena dua hal ini adalah hal yang penting, dua hal ini menjadi di antara kunci-kunci kebaikan-kebaikan dalam keluarga. Hari ini, baru-baru ini Ustadz, ada kasus ya, di mana ada sebuah grup ya, kelompok di Facebook yang membersnya ada 30.000 lebih, ya membernya cukup banyak, 30.000 lebih, dan di grup itu membicarakan tentang kelainan orientasi seksual. Jadi ada kumpulan orang tua sebanyak 30.000 lebih, mereka di sana punya kelainan orientasi seksual di mana mereka eh, suka melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anak-anaknya sendiri. Dan ada chat yang terbaru itu, ada bapak yang cerita anaknya 4 tahun, ya, dan sudah bisa disodomi. Kemudian dia rekam dan dibagikan ke orang-orang yang ada di situ. Dengan bangganya, dia menceritakan bagaimana cara dia melakukan itu sebagai bentuk validasi atau penerimaan atau bentuk kebahagiaan di kelompok itu. Dan orang lain bisa mencontohnya, mengapresiasinya, ya, dan menganggap dia keren, gitu ya. Nah, ini kelompoknya, Ustaz. Bisa dilihat lagi rame, di mana keluarga harusnya menjadi tempat teraman, tempat berlindung,
Tapi di sini kita lihat bahwa justru keluarga menjadi monster ya, menjadi tempat yang tidak aman, menjadi tempat yang menyakitkan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini tentu sangat di luar nalar manusia normal, sehingga ini adalah hal yang harusnya menjadi pelajaran untuk kita bahwa pentingnya keluarga itu sebagai tempat untuk pulang, tempat untuk orang-orang merasa aman, karena manusia itu butuh yang namanya safety needs ya, kebutuhan rasa aman, dan itu yang membuat manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kalau kita urut Ustaz, ada 6 kebutuhan manusia yang itu sifatnya hierarki. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dan dalam Islam juga ada yang demikian, meskipun dalam Islam ini agak sedikit berbeda formasinya. Nah, tapi kurang lebih sama. Dalam teorinya Abraham Maslow, manusia itu punya 6 tingkatan kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau basic needs, yaitu makan dan minum. Sehingga manusia yang makan dan minumnya belum terpenuhi, ini repot gitu ya. Jadi makan dan minum, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, safety needs. Yang ketiga ada kebutuhan cinta dan rasa saling memiliki, love and belonging. Dan yang keempat ada kebutuhan self-esteem, pencapaian, ya kemampuan-kemampuan mereka dengan maksimal. Lalu yang kelima ada kebutuhan self-actualization, di mana seseorang itu merasa hidupnya sangat bermakna dan dia sangat puas dengan hidupnya. Kemudian yang keenam ada namanya transcendence ya, kebutuhan dengan Tuhannya. Nah, untuk kebutuhan nomor 6 ini spesial. Dia bukan harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar dulu, tapi dia bisa muncul di mana saja. Jadi nggak harus yang dasar dulu dipenuhi baru transcendence, enggak. Bisa jadi transcendence dulu baru kebutuhan makan minum. Nah, sehingga dari hierarki kebutuhan ini, orang yang makan minumnya itu masih susah. Dia susah juga untuk menunjukkan cinta, Ustaz. Nah, orang yang makan minumnya susah, dia susah mendapatkan rasa aman dalam dirinya. Maka manusia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Dan ini kalau kita dulu belajar kepada guru-guru kita, para ustadz-ustadz, ya di antara uang hasil apa namanya, eh, ada yang namanya zakat ya, zakat mal. Ini untuk fakir miskin ini tujuannya untuk makan dan minum. Banyak di antara kita orang-orang tuh mikirnya gini, kalau bisa itu dikasih buat modal usaha, orang itu jangan dibikin manja. Kalau bisa itu jangan dikasih ikan, dikasih pancingnya. Wow, gitu ya. Nah ini orang kalau makan dan minumnya bermasalah, nggak bisa dia mikir gimana caranya mengembangkan usaha. Makanya banyak UMKM itu yang nggak jalan dikasih modal, ya karena mereka berjibaku dengan makan dan minumnya. Hutang-hutang mereka masih ada. Susah, nggak akan berkembang usahanya. Tapi kalau makan dan minum sudah terjamin, maka dia akan bisa memenuhi kebutuhan rasa aman. Nah, rasa aman kalau sudah terjamin, maka kebutuhan cinta. Cinta terjamin, maka self-esteem. Self-esteem ini yang membuat manusia jadi bisa usaha, bisa mengembangkan bisnisnya, bisa mencapai hasil-hasil maksimal. Jadi, benar kata ustadz kita itu. Jadi, zakat itu untuk makan dan minum, kebutuhan dasar, bukan untuk usaha. Jadi, kalau ada orang yang, mohon maaf, sok tahu gitu ya, ya ini zakat itu bagusnya untuk modal usaha. Loh, kalau makan dan minumnya susah, gimana mau usaha? Ini boro-boro bisa mikir gitu. Jadi penting untuk makan dan minum, dia sejahtera dulu kalau mau bantu orang itu bantu makan dan minumnya dulu. Dia sudah bisa mapan makan dan minumnya, baru kita bantu dia untuk ilmu dan usaha. Nah, ini dulu pengalaman kita juga Ustadz ketika kita menampung anak-anak terlantar. Jadi kita dulu di Balai Rehabilitasi Sosial, di bawah Dinas Sosial itu ada Balai Rehab untuk anak-anak terlantar. Ya kalau kita ajari mereka untuk belajar dan sebagainya, sementara kebutuhan mereka makan dan minum nggak terpenuhi, ya nggak mau belajar. Tapi kalau sudah makan dan minum, dikasih makan dan minum, sudah nyaman mereka, baru mau belajar. Nah ini di antara teori itu benar. Dalam Islam ada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu kutu yaumihi, faka'annama hijat salahud dunya." Barang siapa di antara kalian ya mendapatkan rasa aman di rumahnya, aminan fisir bihi ya, rasa aman di rumahnya, kemudian mendapatkan kesehatan badan,
kemudian mendapatkan makanan yang cukup untuk hari itu, makanan yang cukup untuk hari itu, ya, maka seolah-olah dunia telah terkumpul untuk dirinya. Nah, ini di antara tiga kebutuhan manusia. Aminan fi sirbihi, rasa aman. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Indahu kutu yaumihi, makanannya cukup ya untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunia. Maka seolah-olah dunia terkumpul untuk dirinya. Nah, jadi tentunya ketika kita manusia perlu memahami kebutuhan-kebutuhan ini. Dan kita sedang membahas yang namanya rasa cinta. Maka rasa cinta ini bisa tumbuh ketika makan dan minumnya sudah, kemudian rasa amannya sudah. Nah, tadi kasus pelecehan seksual oleh orang tua, ya pedofil, ya tentu anak-anak tidak merasa aman, sehingga bagaimana anak-anak akan tumbuh cintanya, sehingga bagaimana mungkin anak-anak akan tumbuh dengan kemampuan dirinya secara maksimal. Nggak mungkin gitu. Baik. Nah, maka rumah itu adalah tempat untuk mendapatkan rasa aman, sehingga rasa aman itu bisa terpenuhi. Kalau rasa aman sudah terpenuhi, maka cinta dan rasa saling memiliki bisa tumbuh. Nah, apa itu rasa aman? Rasa aman itu, ayah dan bunda, itu adalah interaksi dan komunikasi yang baik. Jadi kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita itu memiliki interaksi dan komunikasi yang bagus, maka orang tua, itu bapak dan ibunya, dan anak-anak itu bisa mendapatkan yang namanya rasa aman. Tapi kalau interaksi dan komunikasi bapak ibunya sudah bermasalah, maka di antara orang tua saja sudah tidak ada rasa aman. Kalau sudah nggak ada rasa aman, bagaimana mungkin ada yang namanya cinta? Dan kalau sudah nggak ada cinta, nggak ada rasa saling memiliki. Dan inilah kenapa rumah tangga itu terasa hampa, terasa tidak nyaman. Maka betapa pentingnya interaksi dan komunikasi. Para ulama menafsirkan hadis yang man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, ada empat elemen ya yang membuat manusia punya rasa aman. Yang pertama tentu dia punya hubungan yang baik dengan keluarganya. Nah, ini interaksi dan komunikasi. Yang kedua, dia punya hubungan yang baik dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya berarti ya dengan keluarga besar ataupun tetangganya, tempat tinggalnya saat itu. Dan yang ketiga, seseorang bisa memenuhi haknya Allah. Dan yang keempat, seseorang bisa memenuhi hak dirinya sendiri. Jadi menjadi orang yang taat kepada Allah ini mendatangkan rasa aman. Kemudian hubungan yang baik dengan keluarganya ini rasa aman. Lalu yang ketiga, hubungan yang baik dengan lingkungannya ini rasa aman. Yang keempat, dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi maksudnya dia memenuhi hak-hak dirinya, yaitu hak istirahat, hak untuk makan, ya, hak untuk liburan, itu hak-hak diri kita yang jangan sampai dilupakan. Nah, maka jika seseorang berhasil memenuhi empat hal ini, ya maka tentu dia akan mendapatkan rasa aman. Ini penjelasannya para ulama. Sehingga ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kita sekarang ada di bagaimana punya hubungan yang baik dengan keluarga. Dari empat hal tadi kan salah satunya hubungan yang baik dengan keluarga. Dan hubungan yang baik dengan keluarga itu adanya interaksi dan komunikasi. Ini sesuai dengan teorinya Abraham Maslow, safety needs itu, kebutuhan rasa aman itu adalah ketika seseorang punya keluarga, hubungannya baik, punya tempat tinggal yang nyaman, itu rasa aman. Nah, maka jika seseorang tidak mendapatkan itu, maka dia akan susah untuk memenuhi kebutuhan di atasnya. Apa itu? Yang pertama, rasa cinta dan memiliki. Yang kedua, dia akan susah untuk mencapai kemampuan dirinya maksimal, self-esteem, ya. Pencapaian dirinya, harga dirinya. Kemudian yang terakhir, seseorang susah memaknai hidupnya, bahagia, ya, merasa nyaman dengan hidupnya, merasa puas dengan hidupnya, self actualization. Nggak mungkin dapat ini katanya. Dan benar, beberapa pasien kita, ayah dan bunda, itu ada bapak-bapak ya, yang sudah usianya di atas 40 tahun, di mana pekerjaannya sudah mapan. Dia sudah punya bisnis sendiri bahkan ya. Dia sudah punya gaji yang sangat besar, karyawan yang banyak,
ada juga yang kerjaannya di perusahaan multinasional ya. Eh, Mereka datang konsultasi, konseling maksudnya, ya karena mereka merasa hampa dalam hidupnya, sering marah-marah, punya gejala depresi, padahal hidupnya kalau dibilang ya enak sekali ya. Hobinya, ada yang hobinya motor gede, ada yang hobinya apa namanya, hobinya mahal-mahal ya, otomotif dan sebagainya. Tapi itu tidak membuat mereka bahagia. Padahal punya segalanya, punya istri, punya anak-anak ya, punya rumah yang bagus. Kenapa mereka nggak bahagia? Kenapa hampa hidupnya? Ya ini bermasalah rasa amannya. Betul. Ada yang bermasalah sama bapak ibunya sendiri. Ada yang bermasalah sama memang istrinya. Ya, ini macam-macam. Jadi tidak mampu memenuhi kebutuhan rasa amannya. Nah, maka ayah dan bunda tentunya kita semua ingin bahagia. Tentunya kita ingin mencapai pencapaian tertinggi, yaitu menjadi orang yang nyaman hidupnya, bahagia, tentunya orang yang religius juga. Maka penuhilah kebutuhan rasa aman kita. Nah, kemarin kita sudah belajar ya sampai di slide ke berapa ya? 12 kalau tidak salah ya, diingatkan oleh admin. Kita coba murojaah. Sehingga ayah dan bunda, komunikasi pasangan itu penting. Karena ini adalah pemenuhan kebutuhan kita yang dibutuhkan manusia. Manusia umur 18 sampai dengan 39 tahun atau 40 tahun, mereka membutuhkan yang namanya intimacy. Apa itu intimacy? Yaitu apa namanya? Kualitas hubungan yang lekat, hubungan yang hangat, hubungan yang saling memiliki. Ya, di dalamnya tentunya ada cinta. Maka kita itu kalau menikah seringkali didoakan ya semoga Allah turunkan sakinah, mawadah, rahmah. Apa itu? Sakinah tentunya ketenangan. Tenang dalam rumah tangga itu nyaman ya. Kemudian semoga kita diturunkan mawadah dan rahmah. Ya, apa itu? Ya kita saling mencintai, tumbuhnya cinta dalam rumah tangga itu. Suami istri saling mencintai, ya, saling memberikan cintanya. Dan rahmah ya tentunya saling berkasih sayang. Dan ini juga berarti Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Tapi bagaimana mungkin rumah itu menjadi sakinah, mawadah dan rahmah kalau di rumah itu komunikasinya tidak efektif. Bapak ibu pasangan saling diam-diam, nggak bicara, seringnya bertengkar, seringnya saling marah-marahan, ya, kemudian saling tidak nyaman, dan itu dibiarkan selama menahun. Tahukah kita, konflik yang dibiarkan secara menahun itu akan menyebabkan yang namanya chronic strain, yaitu ketegangan yang kronis. Dan ini memicu yang namanya depresi tanpa disadari. Nah, tentu banyak sekali kenapa ibu-ibu yang menganiaya anaknya, ibu-ibu yang cuek sama anaknya, ibu-ibu yang denial kepada perilaku anaknya. Kalau dilapori gurunya, ibu, anaknya di sekolah itu kok yo nakal. Alah, nggak mungkin, anak saya kan baik. Wah, ya denial. Ya ini ibu-ibu yang depresi sebenarnya. Ya, nggak sadar sama anaknya sendiri. Ya, bagaimana mungkin masa sekolah itu berbohong ya, apalagi ada datanya. Kok ibunya bilang, lah anak saya kan baik ya. Itu kan ibu nggak mau menerima data. Harusnya sadar diri. Nah, kita itu ya, nah, kita itu belum tentu paham betul anak kita. Giliran ada orang lain yang bantu pendidikan, ngasih laporan ke kita bahwa anak kita bermasalah, kok malah kita denial. Nah, kan aneh. Yang mending dididik sendiri aja di rumah, nggak usah disekolahkan kalau kayak gitu. Kasihan yang ngajari anak kita di sekolah, capek. Bayar nggak seberapa, capeknya luar biasa. Ganggu temennya dan sebagainya. Harusnya sadar diri. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak sadar diri kayak gini, bisa jadi dia mengalami yang namanya chronic strain, stres akhir berkepanjangan. Ini orang tua yang stres namanya. Nah, itu sering terjadi. Ya karena di rumah saja dia nggak selesai sama suami atau istrinya, hubungannya nggak bagus. Maka bagaimana mungkin mendidik anak bagus gitu? Ya nggak mungkin, susah. Makanya tadi kasus di mana orang tua punya orientasi pedofil ke anaknya sendiri, mereka hubungannya sama pasangannya nggak bagus. Ya, ada bapak-bapak yang kemudian melecehkan anaknya di saat istrinya pergi ke pasar. Ya,
Nah, seperti itu. Jadi memang eh, yang namanya rasa aman dalam keluarga penting sekali. Karena dampaknya bukan hanya ke pasangan, tapi juga kepada anak-anak itu sendiri. Nah, maka kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana komunikasi pasangan, ada you language ya, hindari yang namanya you language. Kamu tuh harusnya begini, kamu tuh salah, kamu tuh begini terus. Wah, kamu ya. Ini pasangan kita nggak senang sebenarnya dengan you language. Ya, tapi bagaimana kita harusnya diganti ya dengan bahasa-bahasa yang sifatnya kita, ya bagaimana ini kita ini harus memperbaiki ya. Nah, hampir semua orang tidak suka diberitahu apa yang harus mereka lakukan. Jangankan kita yang sudah dewasa, anak-anak remaja saja sudah mulai nggak suka. Coba deh Bapak Ibu yang sering konflik sama remajanya. Ini gara-garanya you language sebenarnya. Salah satunya ya. Nah, kemudian kalau bisa diganti dengan I language ya. Maka ini lebih baik. Kayaknya aku ini kurang perhatian nih sama kamu ya. Jadi kamu itu nggak fokus ya, apa namanya dek ya. Nah, ini kan istri jadi seneng gitu ya. Kayaknya aku ini jarang di rumah. Kayaknya kita ini jarang jalan-jalan ya. Kayaknya kita ini jarang ngobrol ya. Nah, sehingga ada masalah ini. Nah, ini akan menenangkan pasangan kita. Kayaknya aku belum sepenuhnya memahami kamu, ya. Sehingga kita kalau ada konflik nggak pernah selesai. Nah, ini eye language ini penting. Kayaknya aku kurang perhatian sama kamu, sehingga kamu salah ini, salah itu. Nah, ini akan lebih membuat pasangan nyaman daripada you language. Kamu yang salah, kamu nggak benar, kamu nggak bisa ini. Nah, ini tentu nggak akan menemukan solusi. Betul. Kalau ada konflik, istri itu harus diam memang di hadapan suami. Maksudnya jangan menentang atau menunjukkan perlawanan debat dengan suaminya. Ini kaidahnya. Dalam Islam, dalam psikologi, memang begitu. Idealnya istri itu tidak ikut menimpali suaminya ketika suaminya sedang marah. Karena ini akan membuat suami semakin marah. Dan suami yang semakin marah itu akan meningkatkan tingkat agresivitasnya. Jadi Bapak Ibu, ini di antara komunikasi efektif ketika kita sedang punya masalah, sedang berdebat, agama kita, Islam, dan juga psikologi juga mengajarkan bahwa seorang istri sebaiknya tidak mengimbangi pernyataan atau perkataan suaminya. Karena justru ini akan menimbulkan masalah yang baru, masalah yang semakin besar. Yang awalnya suami nggak suka sama istrinya gara-gara istrinya nggak bikin teh di pagi hari. Mana tehnya? Kok nggak ada? Kamu tuh nggak peka ya? Oh gitu ya. Istrinya, lah kamu nggak lihat kerjaanku banyak. Oh ya kan, ini ngurus anak ini loh kamu loh dari tadi cuma bangun tidur langsung duduk. Wah ya dibantu anak-anak itu. Wah kan istri bener. Suami juga ngerasa bener. Karena memang tugas istri dong melayani suami. Istri juga ngerasa benar, suami harusnya bantu rumah tangga. Nah, ini kan sama-sama benar sebenarnya. Dan juga bisa jadi sama-sama salah karena nggak saling melayani kan gitu. Nah, tapi dalam konteks ini, istri harusnya dia tidak menimpali. Karena yang awalnya suami cuma sebel gara-gara nggak dipikirin teh, gara-gara istrinya ngotot membela diri, maka suami jadi sebelnya nambah. Sebel karena menganggap istrinya nggak nurut, istrinya menentangnya, istrinya nggak tahu bersyukur. Ya. Nah ini dia. Maka dalam sebuah kajian psikologi sosial, perilaku agresif itu bisa terbentuk karena tiga hal. Yang pertama, gara-gara imitasi, yaitu mencontoh. Nah, jika kita seringkali dipaparkan dengan tontonan atau perilaku agresif, maka secara tidak langsung, tidak sadar, kita akan menirunya. Maka Bapak Ibu yang sering nonton film thriller, film-film agresif, ya, ya Bapak-bapak sering nonton tinju, UFC dan sebagainya. Jika ini berlebih-lebihan, ya maka tentu akan membuat kita jadi lebih mudah agresif. Lihat saja, karena ada penelitiannya memang. Ya, semakin sering paparan itu dan prosesnya menahun, itu akan meningkatkan agresivitas. Apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita lebih cepat menirunya. Sehingga Bapak Ibu yang sering teriak-teriak, sering marah, maka sudah jelas anak akan merekam dan menirunya di kemudian hari.
Tidak heran, makanya kalau kita yang otoriter, selama ini mendidik anak otoriter, mudah marah, mudah agresif, nanti anaknya kalau sudah remaja akan menunjukkan perilaku yang sama. Nah, itu biasanya begitu. Dan orang tuanya siap menerima. Karena dulu mungkin anak jadi korban ketika dia masih kecil, belum punya power. Ketika anak nanti sudah punya power, gantian orang tuanya yang akan jadi korban. Itu polanya akan seperti itu. Dan akan terus berulang. Cucunya nanti, cicitnya nanti begitu. Nah, maka agresivitas itu dipelajari, apa dicontoh atau imitasi. Yang kedua, agresivitas itu dikuatkan. Jadi perilaku agresif itu dikuatkan. Kenapa ada preman ya agresif? Ya karena mereka dikuatkan dengan perilaku agresifnya mereka dapat uang, nantang orang, malak orang ya dengan agresif dapat uang. Sama, anak-anak juga begitu. Ketika dia tantrum, Bunda minta es krim. Nggak boleh, nak. Sudah cukup hari ini makan es krimnya. Glukosanya kebanyakan. Ah, es krim. Ibunya ditarik-tarik bajunya. Dia nangis, dia tantrum, dipukul-pukul. Ya udah, nak. Beli es krim yuk. Nah, perilaku agresif dapat manfaat, maka itu dikuatkan namanya. Maka besok kalau mau es krim ya tantrum lagi. Sama, banyak anak yang kemudian mogok sekolah. Aku nggak mau sekolah. Aku maunya dibeliin mainan baru sekolah. Ya udah, nanti beli mainan ya. Nah, ini namanya perilaku agresif yang dikuatkan. Harusnya orang tua yang mengendalikan anak, bukan anak yang mengendalikan orang tuanya. Kebalik tuh kalau kayak gini. Bayangkan sebuah keluarga, bapaknya mungkin S3 ya, doktor, ibunya juga sarjana ya. Tapi keluarga itu dikendalikan oleh anak umur 5 tahun yang nggak sekolah, kan aneh. TK aja belum lulus. Ya, aneh, harusnya kan bapak ibunya yang jadi pemimpin, bapak ibunya yang mengarahkan, bapaknya yang jadi pemimpin, bapaknya yang mengarahkan. Betul, S3 apalagi ya, wah ilmunya tentunya biasanya lebih banyak. Harusnya anaknya dikontrol, bukan anaknya yang ngontrol S3, kan aneh. Buat apa sekolah kalau dikontrol sama anak TK? Nah, jadi memang banyak keluarga yang nggak paham ketika anaknya itu tantrum, nangis, semua kemauannya dituruti. Ini sama saja anak berhasil mengendalikan lingkungannya. Nggak boleh. Harusnya orang tua yang mengendalikan. "Ah, Bunda nggak mau sekolah kalau nggak dibelikan mainan. Ya sudah kalau nggak mau sekolah. Gitu harusnya. Tunjukkan power. Orang tua yang punya power, orang tua yang punya sumber daya loh, bukan anaknya. Anaknya nggak punya uang. Orang tuanya yang punya uang, punya sumber daya. Yang punya rumah orang tua, bukan anaknya. Jadi kalau anak minta sesuatu, ya dia harus sopan, harus punya adab. Dia harus sadar, ini yang namanya prinsip egosentris. Prinsip egosentris itu anak merasa dirinya sebagai pusat. Tapi bukan berarti dia dimanja, bukan berarti dia dipenuhi keinginan terus. Enggak, dia harus diajari bagaimana cara dunia bekerja, termasuk adab-adab kepada orang tuanya. Nah, maka kalau ketika orang tua mengapresiasi anak yang tantrum, ya sudah tantrumnya akan bertahan sampai dewasa. Makanya hari ini nggak heran, banyak anak yang tantrum ketika sudah dewasa. Dia minta mobil, nggak dibelikan, bapaknya dibunuh. Kan? Banyak kasusnya. Ya. Anaknya minta top up untuk game online, nggak dikasih orang tua, rumahnya dibakar. Ini hari ini begitu kasusnya. Anaknya minta PlayStation 5, bapaknya nggak ngasih, bapaknya ditusuk pisau sampai meninggal. Yang baru-baru kemarin ya ada seorang ibu dibacok sama anaknya gara-gara anaknya pengen top up untuk gamenya nggak dikasih, anaknya bacok ibunya sampai kritis di rumah sakit. Coba bayangkan itu tantrum, tantrum yang terbawa sampai dewasa. Jadi siapa yang bilang tantrum itu cuma anak-anak? Enggak, dalam psikologi tantrum itu terbawa sampai dewasa. Makanya banyak hari ini banyak generasi kita yang nggak bisa ngendaliin emosi karena dari kecil memang diajari agresif sama orang tuanya. Ketika tantrum dipenuhi kemauannya. Harusnya nggak usah. Nggak mau sekolah ya udah. Kalau nggak mau sekolah, kamu nggak dapat HP, nggak dapat uang jajan, nggak boleh mainan, Legomu disita semua, sepedamu disita. Sudah kamu di rumah nggak ngapa-ngapain. Silakan kalau nggak mau sekolah. Lihat dia, bosan dia di rumah, nggak boleh main, nggak ada uang jajan. Sementara ibunya makan es krim sambil nonton HP misalnya ya. Nah, dia akan merasa, waduh nggak enak ya. Nanti dia akan belajar bahwa dia nggak bisa ngendaliin lingkungan. Ternyata ibunya yang punya power. Akhirnya ketika sore nanti diajak ngomong, ya sudah Bunda besok saya sekolah. Gitu, rata-rata begitu. Jadi jangan biasakan anak yang mengendalikan orang tua, tapi kita yang mengendalikan anak kita. Kalau tidak, berarti dia akan belajar agresif. Jadi agresivitas itu dikuatkan. Yang ketiga, agresivitas itu dipelajari. Jadi yang pertama dicontohkan, yang kedua
dikuatkan, yang ketiga dipelajari. Nah, agresivitas itu dipelajari dari lingkungan. Yang maksudnya dia akan adaptasi. Contohnya gini, jangankan anak-anak gitu ya, orang tua, misalnya ketika ibu manggil anaknya, Abdullah, kemari nak, ta'al, ya sini sini sini. Abdullahnya nggak dengar, masih main HP. Panggilan yang kedua, Abdullah, sini nak, naik nadanya, masih nggak dengar. Abdullah, bandel sekali ya. Wah, muncul kata-kata bandel ya. Muncul bahkan umpatan-umpatan yang lain mungkin. Ini bukti kalau agresivitas itu dipelajari. Dipelajari dari apa? Dari rasa frustasi. Abdullah nggak datang-datang, langsung ibunya yang datang, dirampas HP-nya, dibanting depan anaknya. Lihat, agresif ibunya kan? Kenapa begitu? Ya karena ibunya rasa frustasi. Anaknya dipanggil nggak datang-datang. Akhirnya dia mempelajari pola agresif. Begitupun suami, Bu. Jadi ketika tadi debat, ya, ketika masalah teh tadi, ibunya merasa benar karena harusnya suami kalau libur bantu di rumah, bukannya tiduran, main HP ya. Nah, benar ibunya betul. Tapi bapaknya juga benar menuntut dilayani. Dalam hal ini ketika suami marah, ibu diam. Kalau ibunya nggak diam, suami akan belajar pola frustasi juga. Padahal kan dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, Bu, suami kita itu. Dan sebagai seorang muslim harus taat sama pemimpin. Bagaimanapun kondisinya. Walaupun zalim pemimpinnya tetap harus taat loh, Bu. Kita itu seorang muslim. Biarpun punggung-punggung kita diinjak sama pemimpin kita harus taat sama dia. Itu prinsipnya seorang muslim. Jadi prinsipnya begitu. Sampai segitunya analoginya. Sehingga suami juga haknya sangat tinggi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika aku diperbolehkan ya untuk membuat manusia, memerintahkan manusia bersujud kepada sesama manusia, maka akan kuperintahkan istri itu bersujud pada suaminya. Karena begitu tingginya hak suaminya. Ketika masih kecil, betul, bapaknya yang bertanggung jawab sama anak perempuan itu. Tapi ketika sudah menikah, tanggung jawab itu beralih ke suaminya. Bahkan disebutkan, jikalau bapaknya manggil, bersamaan suaminya manggil, seorang istri, seorang perempuan itu, harusnya lebih mendahulukan panggilan suaminya daripada bapaknya. Nah, ini menunjukkan keutamaannya suami. Sehingga nggak tepat kalau kita pas suami marah langsung ikut marah. Walaupun sebagai suami harusnya juga berbaik hati. Seperti Umar. Kalau pas istrinya marah ya diam. Ya, jadi bukan berarti istri terus yang harus diam. Suami juga sesekali boleh loh. Kalau istrinya marah itu diam. Dan harusnya begitu. Nah, tapi intinya nasihat ini kepada istri. Karena banyak kasus KDRT di Indonesia, kasus-kasus yang kita tangani, ataupun kasus-kasus yang ada di Rifka Anissa, ataupun yang ada di Kemenpa, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Di antara kasus KDRT yang terjadi di Indonesia cukup tinggi, sekitar 27.000 ya, kasus kekerasan pada perempuan per tahun 2024. Nah, dari semua kasus KDRT yang terjadi suami dengan istrinya, suami itu sebenarnya nggak murni mereka tuh agresif. Ya, mereka tuh nggak jahat, nggak sedikit yang suami jahat itu sebenarnya. Nah, rata-rata suaminya baik. Tapi gara-gara perselisihan terus-menerus muncul yang namanya chronic strain, ketegangan yang menahun, maka suami ini menjadi agresif. Ya iya, ketika masalah teh tadi, istrinya ngotot, akhirnya nada suaminya meninggi lagi. Istrinya masih ngotot, nadanya tambah tinggi lagi. Masih ngotot lagi, nadanya itu sudah bukan tinggi lagi, tapi keluar umpatan-umpatan yang buruk. Dasar, istri nggak tahu diuntung. Nah itu. Ini kalau berlangsung berulang-ulang kejadian ini. Istrinya ngotot terus. Akhirnya muncul umpatan-umpatan yang kasar. Istri nggak tahu diri. Wah, pulang sana ke rumah orang tua. Wah, sampai muncul talak. Walaupun talaknya suami yang lagi marah, itu nggak diterima. Udah kita pisah aja. Wah, kamu tak ceraikan. Wah, gitu. Gara-gara istrinya ngotot. Ini kasusnya begitu, Bu. Dan bukan hanya kami. Dr. John Gray. Ya, ini dari Inggris ya kalau nggak salah ya. Beliau menangani sekitar 25.000 kasus rumah tangga, di antara sumber suami agresif ya istrinya sendiri. Jadi penting menjadi istri yang sabar dan penuh kasih sayang. Ini bukan berarti membela suami yang jahat, tidak. Tapi ini adalah pencegahan upaya preventif.
agar suami tidak agresif. Jadi umpatan. Nanti kalau umpatan-umpatan sudah nggak mempan, istrinya masih ngotot, akhirnya main tangan suami itu. Karena mereka pemimpin, mereka laki-laki, mereka kuat. Jadi para bunda, di antara kaidah-kaidah kalau kita bertengkar dengan pasangan kita, maka jadilah seorang istri yang sabar. Makanya kayak gitu ditanya sama orang tua Kak Yuki, apa hal penting dalam mendidik anak perempuan? Maka jawaban pertama kami adalah didiklah mereka menjadi anak-anak yang sabar. Karena ketika dewasa nanti, mereka akan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Menghadapi anak-anak yang kadang nggak nurut, harus sabar. Menghadapi anaknya mertua, ya, yang kadang bikin susah, ya, harus sabar. Itulah seorang istri. Makanya pahalanya, kalau istri itu bisa sabar, ya pahalanya banyak dan surga tempatnya. Maka para bunda semangat. Kalau hari ini menghadapi suami yang mudah marah, suami yang kadang nggak mau kalah, ya, nggak mau ngaku salah, ya, sabar. Karena mungkin dengan sabarnya bunda, penuh kasih sayangnya bunda, Allah datangkan taufik hidayah kepada suami kita. Sehingga luluh jiwanya, lembut hatinya. Dan mungkin beliau nanti justru menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih sayangnya. Maka tidak mungkin kita mendapatkan suami yang lembut dengan cara-cara yang keras, menentang mereka, melawan mereka, nggak mungkin, Bu. Tapi ketika ibu lembut, penuh kasih sayang, yang mungkin dulu suami kita ini dididik oleh orang tuanya dengan keras. Apalagi anak pertama, apalagi dia sandwich generation, harus membiayai keluarga-keluarganya, stres suami kita ini. Kalau kita tunjukkan sikap yang keras juga kepada dia, maka di mana dia mendapatkan kelembutan? Kasihan. Berbuat baiklah sama suami kita. Dialah sumber surga kita. Maka genggam tangannya ya kalau dia lagi marah. Minta maaf, minta ridhonya. Bukan melawan, bukan menentang suami kita. Enggak mungkin dapat apa-apa. Ini kalaupun menang debat kita nggak dapat apa-apa. Diceraikan malah iya bahkan. Maka mending genggam tangannya, minta maaf, minta ridhonya. Dan mungkin nanti Allah ridho kepada kita. Ini di antara komunikasi yang penting dalam keluarga. Kalau ingin keluarga itu baik-baik, ingin anak-anak baik-baik, maka jadilah seorang ibu yang penuh kasih sayang dan sabar. Bukan melawan suaminya. Bukan menunjukkan kekuatan. Meskipun istrinya mungkin pendidikannya lebih tinggi, kerjaannya, gajinya lebih besar. Ini nggak membuat kita mulia di hadapan suami. Nah, yang membuat kita mulia di hadapan suami, di hadapan Allah adalah kesabaran dan kasih sayang seorang istri. Nah, maka para bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini komunikasi seorang istri kepada suami. Dan begitu pun suami, harusnya tidak merasa dirinya benar terus. Karena faktanya juga banyak salahnya pada suami. Dan tidak ada salahnya mendengarkan istrinya, minta maaf duluan kepada istrinya, ya, mengucapkan kalimat-kalimat cinta kepada istrinya. Ini sebagai bentuk apresiasi. Banyak ibu-ibu yang stres ya, karena memang di Indonesia itu stres utama pada ibu rumah tangga. Justru malah ibu pekerja itu lebih rendah stresnya loh. Ya, ya karena mungkin di tempat kerja bisa cerita sama temennya, ya punya gebetan baru, ya, stresnya jadi berkurang. Ya tentu salah ini maksudnya ya. Nah, tapi kalau ibu rumah tangga coba mau cerita kepada siapa? Dia capek ngurusin anak-anak. Ya harusnya suami yang perhatian. Nah, jadi kalau di jurnal-jurnal ilmiah itu, ibu-ibu itu, perempuan tuh ketika sudah menikah lebih tinggi stresnya. Ya karena kurang dapat perhatian, kurang dapat interaksi yang baik dengan suaminya, komunikasinya nggak bagus. Sebenarnya gampang membuat istri itu nggak stres. Bukan masalah ekonomi kok. Di Indonesia sumber perceraian itu ekonomi bukan nomor pertama, ekonomi nomor dua. Bisa dilihat datanya dari BPS. Dari 399.000 kasus perceraian di Indonesia tahun 2024, dan begitupun 2023, begitupun 2022, begitupun 2021 dan seterusnya, ekonomi bukan yang pertama. Yang pertama itu perselisihan, komunikasinya nggak efektif. Akhirnya muncul kekerasan. Itu dia yang paling tinggi. Bahkan 61% sendiri penyebab perceraian di Indonesia itu adalah konflik yang berulang, bukan ekonomi. Sehingga kadang Bapak, para ayah, istri kita kadang mungkin bukan orang yang fokus pada ekonomi, tapi mereka lebih banyak fokus kepada interaksi dan komunikasi dari suaminya. Yang lebih hangat, yang lebih perhatian, yang lebih mau menghargai. Karena perempuan itu lebih suka dihargai. Mereka begitu terhormat, sehingga butuh untuk dihargai. Terima kasih sudah jagain anak-anak.
makasih masakannya enak, makasih sudah jadi istri yang solihah. Ini Masya Allah, senang sekali istri kita. Maka para ayah yang hadir, tunjukkanlah perhatian itu. Karena begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita. Khairukum li ahli, wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Tunjukkan ini para ayah. Karena ini komunikasi. Istri itu kadang nggak butuh, ya maksudnya uang yang berlebih-lebih, tidak. Kadang yang mereka butuhkan itu adalah perhatian suaminya, interaksi, penghargaan dari suaminya. Itu akan membuat mereka bahagia. Karena faktanya menurut penelitian dalam bidang psikologi perkembangan, seorang perempuan itu kalau sebelum menikah, dia akan mencari kesenangan yang banyak dengan hobi-hobinya. Ada yang traveling, ada yang shopping, ada yang mungkin crafting, macam-macam. Tapi ketika sudah menikah, punya anak, maka kebahagiaan terbesarnya adalah suami dan anak-anaknya. Dia kadang meninggalkan hobi-hobinya itu. Makanya banyak ibu-ibu kalau sudah menikah, minat-minatnya jadi nggak ada. Dia mau ngapain, hobinya jadi berkurang. Maka jadilah si suami yang kemudian memenuhi ekspektasi istrinya, yaitu perhatian, agar istri itu benar-benar bahagia dalam rumah tangga. Nah, maka itu diantara nasihat-nasihat dari ulama kita, dari guru-guru kita. Begitupun dari John Gray tadi ya, Dr. John Gray tadi ya, komunikasi penting. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara komunikasi dasar ketika berkonflik dengan pasangan, hindari you language, gunakan I language ya. Lalu kalau istri menghadapi suaminya yang lagi marah, lagi nggak seneng, ngomel, maka diam, jangan ditimpali, jangan pernah. Kalaupun menang kita nggak dapat apa-apa itu. Nanti ada momennya kalau kita sudah tenang, sudah stabil, kita bicarakan, maaf ya tadi nggak bikin teh karena sibuk ngurus anak-anak. Kalau bisa nanti di hari libur akan berharga dan senang sekali kalau Mas mau bantu nemenin anak-anak. Nah, ini lebih enak daripada kita ngotot di hadapan suami tadi. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Sehingga rasa aman ini adalah jembatan untuk pasangan itu saling memiliki cinta. Jadi yang namanya interaksi dan komunikasi itu jembatan seseorang untuk munculnya cinta. Nah, kalau dulu zaman-zamannya pacaran, ya, zaman-zamannya PDKT, itu bukan cinta yang muncul. Dorongan-dorongan itu, dorongan romantis itu namanya dorongan syahwat. Karena faktanya, menurut penelitian-penelitian yang terbaru, ya, di antaranya beberapa dalam jurnal ilmiah ataupun dalam buku-buku populer, ya, misalnya Barbara Pace itu juga nulis ya. Nah, di kondisi pacaran atau kondisi PDKT itu orang apa manusia itu ketika dia melihat ataupun berduaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya, maka akan meningkatkan kadar testosteronnya bagi laki-laki 2 sampai 3 kali lipat. Bayangkan. Sehingga di saat pacaran itu bukan cinta atau saat PDKT itu bukan cinta. Dan itulah kenapa dalam Islam nggak ada pacaran, nggak boleh. Karena memang syahwat bukan cinta. Cinta itu ternyata ketika manusia itu menikah, lalu terjalinnya komunikasi dan interaksi yang hangat, muncul rasa aman, baru muncul yang namanya cinta and belonging, love and belonging, saling memiliki. Jadi cinta itu ternyata setelah menikah, setelah seseorang saling tahu, setelah seseorang menjalin interaksi, baru muncul yang namanya cinta. Betapa baiknya pasangan kita, betapa pasangan kita perhatian, betapa kita mensyukuri keberadaan dia. Nah itu namanya cinta. Baru muncul. Jadi kalau pas lagi PDKT nggak ada cinta. Nah ini menurut Dr. Gary Chapman juga. Jadi cinta itu muncul karena adanya sebuah proses interaksi dan komunikasi. Jadi nggak mungkin kalau ada apa namanya hubungan rumah tangga terus dingin di rumahnya lalu ada cinta ya nggak mungkin. Yang ada cuma syahwat doang. Ya, dia melihat pasangannya pengen berhubungan suami istri ya sudah, di situ selesai sudah. Nah ini nggak ada cinta sebenarnya. Nah maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika bahasa cinta seseorang nanti terpenuhi, dia akan mampu menunjukkan peran terbaiknya dalam rumah tangga.
Jadi kalau istri terpenuhi bahasa cintanya, diperhatikan suaminya, ya, dihargai oleh suaminya, maka istri ini akan menunjukkan pelayanan yang lebih baik. Teh tadi yang tadi pagi belum ada itu besok bisa ada. Gara-gara istri merasa dicintai. Dan sebaliknya juga, suami juga akan menunjukkan kemampuan maksimalnya dalam rumah tangga ketika dia juga merasa dicintai. Istrinya sabar, menghormati suaminya, ya taat pada suaminya, menunjukkan kasih sayang. Nanti tanpa diminta, hari Minggu itu bapak itu nemenin anaknya main. Jadi sama-sama menunjukkan kualitasnya. Ketika seseorang itu merasa terpenuhi kebutuhan cintanya. Itulah kenapa ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan mahabbah hiya asasul ibadah. Cinta itu asas-asas fondasi-fondasi ibadah. Coba lihat ibadah saja, sholat, puasa, itu bisa terjalan atau bisa dilaksanakan karena cintanya seorang hamba kepada Robnya. Kita itu bisa sadar untuk mengerjakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah. Jarang ya, kalau cuma dasarnya rasa takut tok. Memang betul, landasan ibadah itu tiga. Ada mahabbah, ya, al-hub, ya. Kemudian ada khauf, takut. Dan ada raja, rasa harap. Nah, tiga-tiganya harus seimbang. Dan diantaranya, cinta itu adalah hal yang paling penting. Nah, maka cinta ini menumbuhkan kesadaran. Nah, maka Bapak Ibu, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan cinta dengan pasangan adalah hal yang penting karena bisa meningkatkan kualitas pasangan itu dalam rumah tangga. Yang kedua, cinta yang terpenuhi dalam rumah tangga akan membuat standar moral. Ya, standar moral ini penting. Standar moral dalam rumah tangga itu meningkat. Sehingga standar moral itu apa? Yaitu seseorang itu berusaha untuk taat sesuai aturan. Makanya banyak ibu yang mengeluh, kayak suami saya itu kalau disuruh belajar susah. Suami saya itu kadang disuruh sholat aja susah. Anak-anak jadi nyontoh. Maka solusinya Bu, tunjukkan cinta, penuhi cintanya suami ini. Karena dengan terpenuhi cinta tadi, suami ini akan meningkatkan kualitas standar moralnya. Sehingga penilaian dia terhadap nilai, norma, baik agama maupun masyarakat tinggi. Maka muncul kesadaran untuk sholat, muncul kesadaran untuk belajar, muncul kesadaran untuk meningkatkan standarnya. Makanya perselingkuhan yang terjadi di kantor ya atau istri dengan sosial medianya selingkuh di sosial media ya karena di rumah tangga itu nggak ada cinta sehingga menurunkan standar moral, menormalisasi yang namanya selingkuh, perzinahan. Tapi kalau ada cinta dalam rumah tangga, standar moralnya tinggi, jangankan berzina, ya. Ketika di kantor suami itu didekati oleh teman kerjanya perempuan, dia nggak mau natap matanya. Wah, saking dia itu menjaga standar moralnya. Jadi perselingkuhan itu ya penyebabnya nggak jauh-jauh dari hubungan yang nggak efektif dalam rumah tangga. Posesif itu belum tentu memenuhi kebutuhan pasangan, belum tentu. Jadi kalau kita berpikir, Anda berpikir kalau dengan posesif saja, dengan perhatian saja, kemudian pasangan bisa terpenuhi cintanya, lah tidak. Banyak yang dibutuhkan untuk cinta ini tumbuh. Bukan hanya sekedar posesif, bukan hanya sekedar kita apa namanya, ya sekedar menunjukkan perhatian saja, enggak. Banyak hal. Di antaranya interaksi dan komunikasi. Nah, maka ayah dan bunda ini meningkatkan standar moral. Yang pertama tadi manfaat cinta yang terpenuhi itu adalah maksimalnya peran dalam rumah tangga. Yang kedua, meningkatkan standar moral sehingga pasangan jadi lebih baik, nggak mau berbuat hal-hal yang buruk, menentang nilai dan moral. Kemudian yang ketiga, seseorang itu ketika terpenuhi kebutuhan cintanya akan meningkatkan yang namanya inhibitory metacognition-nya. Di mana seseorang itu akan muncul inisiatif-inisiatifnya, rasa amannya, dan ini menunjukkan seseorang menjadi lebih bahagia dan merasa aman dalam rumah tangga. Nah, jadinya maksimal peran-perannya itu tadi didukung karena inhibitory metacognition. Seseorang merasa sangat aman di rumah itu, makanya rumah tangga jadi, per rumah itu jadi tempat pulang. Pengennya pulang ke rumah kalau ada apa-apa. Masya Allah. Dan yang keempat, akan meningkatkan self-control. Jadi seseorang akan meningkatkan kemampuan pengendalian emosi dan dirinya. Maka ibu-ibu, kalau lihat suaminya mudah marah, ini jangan-jangan belum terpenuhi cintanya. Ataupun sebaliknya, bapak-bapak melihat istrinya gampang marah, sama.
Jadi kalau terpenuhi cintanya akan meningkatkan kualitas kontrol diri seseorang. Di antaranya kontrol emosi. Maka emosi jadi lebih tertahan dan stabil. Nah, ini di antara 4 manfaat ketika kebutuhan cinta itu terpenuhi. Dan cinta yang terpenuhi berarti menunjukkan sempurnanya atau puncak komunikasi pasangan. Nah, Masya Allah ya, itu di antara faidah-faidahnya. Kenapa, betapa pentingnya kita memenuhi yang namanya kebutuhan cinta. Ini agak ngelag ya. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentu kita jadi belajar bahwa perjalanan sebuah keluarga ini adalah menjadikan keluarga itu tempat yang aman, tempat pulang yang nyaman bagi anggota keluarga tersebut. Sehingga penting menjalin sebuah hubungan yang baik terhadap pasangan dan juga anak-anak kita. Maka kita lanjutkan lagi. Maka ini kalau peran-peran apa namanya ini sudah bisa dipahami ya. Dua prinsip pengasuhan utama itu adalah besarnya kasih sayang dan besarnya kontrol. Maka tadi di awal kita lihat orang tua yang mengontrol anak-anaknya, bukan anak yang mengontrol orang tua. Ini prinsip pengasuhan dari Baumrin. Baumrin itu siapa? Baumrin itu pakar perkembangan anak dan kalau di psikologi itu banyak dirujuk oleh teman-teman yang belajar perkembangan. Nah, beliau termasuk tokoh yang bagus-bagus ya penelitian dan teorinya. Jadi dua prinsip pengasuhan yaitu kasih sayang dan kontrol. Kalau kita lihat ini juga ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau saat itu sedang bermain bersama anak-anak, maka ada seorang sahabat ya Al-Aqra ya dari kalangan Badui, dia dengan menunjukkan apa ya kebanggaan. Ya Nabi itu kan meluk anak-anak, dicium anak-anak, bermain sama anak-anak. Kemudian Al-Aqra berkata, "Ya Rasulullah, di rumah itu aku punya 10 anak loh. Nggak ada satupun yang aku perlakukan kayak gitu." Dengan bangganya ya. Wah, aku lu punya 10 anak gitu loh bahasanya. Oh, gak ada yang kayak gitu. Wah, gitu ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Langsung kena ulti ya, gitu ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang. Ya, coba lihat. Nah, maka prinsip kasih sayang ini adalah prinsip dasar pengasuhan. Bukan kasar, bukan keras seperti tadi sahabat yang menegur Rasulullah tadi. Bukan. Bukan kebangga-banggaan menjadi orang tua yang ditakuti, menjadi orang tua yang keras itu bukan. Bukan sebuah keberhasilan pengasuhan tidak. Justru banyak orang tua tuh di Indonesia kalau ditakuti anak tuh senang. Wah, itu anak tuh takuti sama bapaknya doang gitu. Woi, soalnya bapaknya hebat. Enggak hebat itu. Kalau anaknya punya power gantian itu nanti, ya. Bapaknya dihabisin sama anaknya sendiri. Karena rasa takut itu ada masanya. Rasa takut itu dipelajari, Bapak Ibu. Makanya kalau kita mengembangkan anak-anak cuma dasarnya rasa takut, siap-siap kalau rasa takut itu nanti nggak ada. Itulah kenapa fobia, ketakutan kita pada sesuatu itu bisa ditangani. Karena rasa takut itu bisa berubah. Ya, Bapak Ibu yang sering mengurung anaknya di gudang, itu awalnya takut kok. Tapi kalau lama-lama sering kali dikurung di gudang, dia akan mempelajari rasa takut itu dan besok kalau dia salah langsung masuk gudang sendiri. Nggak perlu disuruh. Dan nggak takut lagi. Makanya kalau mendidik anak cuma dasarnya rasa takut, mendidik istri atau suami dasarnya rasa takut, ya siap-siap saja rasa takut itu akan dipelajari dan hilang. Tapi kalau dasarnya kasih sayang dan cinta itu nggak akan hilang. Semakin lama semakin bertambah bahkan cinta itu. Inilah pentingnya cinta. Jadi semakin lama semakin bertambah. Makanya kalau kita lihat pasangan yang semakin menua bersama dengan interaksi dan komunikasi yang bagus, semakin tua itu mereka justru semakin erat dan semakin takut kehilangan satu dengan yang lain. Karena semakin besar cintanya. Makanya kalau ada pasangan semakin tua, aku kok semakin tua, semakin nggak ada rasa ya sama pasanganku. Lah itu gara-gara Anda tidak menunjukkan cinta dan kasih sayang yang besar pada pasangan. Begitupun sebaliknya. Jadi cinta dan kasih sayang itu semakin lama semakin besar. Kemudian yang kedua, besarnya kontrol. Jadi orang tua harus menunjukkan kontrol yang besar pada anak-anaknya. Pengendalian, aturan, disiplin, menunjukkan power di situ ya. Nah, jadi bukan otoriter. Karena otoriter itu tidak ada aspek sayangnya, nggak ada. Dia hanya fokus pada diri sendiri orang tua itu. Pengennya anak nurut sama dia.
Nah, maka harusnya menunjukkan kasih sayang dan menunjukkan kontrol. Nah, begitupun seorang suami harusnya begitu dalam keluarga, menunjukkan kasih sayang pada istrinya dan menunjukkan pendidikan pada istrinya. Wanita itu seperti halnya tulang yang bengkok, kalau nggak diajari akan bengkok terus. Itu hadis Nabi begitu ya. Silakan dibuka hadisnya sahih, kalau nggak salah hadis Bukhari ya. Jadi Nabi mengatakan demikian. Maka butuh suami yang sabar, tidak boleh dipaksa diluruskan, ya, dan tidak boleh juga dibiarkan bengkok. Ini jadi sistem kontrol itu penting, maka mendidik ini maka prinsip pendidikan itu sistem kontrol namanya. Tapi sebelum mendidik, pastikan kita itu punya koneksi yaitu kasih sayang. Maka koneksi itu dibangun karena adanya interaksi dan komunikasi. Nah, maka adanya orang tua terlibat ya dalam apa namanya interaksi satu dengan yang lainnya ini akan memberikan dampak perilaku yang baik dan positif dan tentunya hal ini memberikan efek yang positif juga pada anak-anak kita. Bapak Ibu kalau komunikasinya baik positif, ternyata anak-anak kita memiliki harga diri yang tinggi. Sebaliknya, kalau bapak ibunya sering bertengkar, di rumah komunikasinya nggak akur, ternyata menyebabkan harga diri anak-anaknya jadi rendah. Itulah kenapa anak-anak kita jadi mudah kepengaruh lingkungan yang buruk, anak-anak mudah ikut-ikutan hal yang buruk, anak-anak jadi nggak pede, anak-anak jadi nggak inisiatif, nggak punya bakat, ya karena harga dirinya rendah. Makanya kalau ditanya, Kak Yogi gimana sih mengembangkan bakat anak-anak? Maka langkah paling awal bangun dulu harga dirinya. Kalau harga dirinya rendah, mau dilatih apapun ya nggak berkembang dia, lama. Tapi kalau harga dirinya bagus, tinggi, Bapak Ibu bisa stimulasi lebih maksimal untuk bakat-bakatnya. Ini pentingnya meningkatkan harga diri anak-anak kita dan bisa dibangun dari kualitas orang tuanya. Baik. Kemudian harga diri juga membuat anak-anak jadi bagus kualitas atau fungsi sosialnya. Nah, jadi anak-anak mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri, punya banyak teman. Sebaliknya, kalau bapak ibunya nggak efektif dalam hal interaksi di rumah, mesti anak-anaknya punya masalah sosial. Ya, jadi anak-anaknya biasanya bermasalah dengan sosialnya. Maka kayak gitu sering kalau ketemu anak bermasalah. Dan bermasalah biasanya pas dites ternyata masalahnya sosial. Nah, kalau seperti itu, KIG punya kecurigaan yang besar, jangan-jangan di rumah orang tuanya ini nggak bagus komunikasinya. Nah, biasanya begitu. Nah, itu jadi indikator. Meskipun nggak selalu itu faktornya ya, ada faktor yang lain, tapi biasanya mesti orang tuanya nggak komunikatif, interaksinya berantakan gitu ya di rumah. Makanya anaknya jadi susah menyesuaikan diri di lingkungan. Nah, itu dia. Mungkin karena sudah jam 7.34, Ustadz, kayaknya sudah 1 jam ya. Nah, nanti mungkin yang lainnya bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab jika ada sesinya. Tapi intinya adalah ya komunikasi dan interaksi itu menjadi hal yang penting. Karena kalau nggak ada komunikasi dan interaksi, maka keluarga itu akan berkembang menjadi toksik. Makanya ada istilah toxic parents. Bukan berarti orang tua itu beracun dan jelek, tidak. Tapi gara-gara gaya komunikasi yang buruk, gaya interaksi yang buruk, ini menyebabkan gangguan-gangguan perilaku ataupun bentuk-bentuk malfungsi dalam keluarga yang menyebabkan racun, sehingga racun ini kemudian sebagaimana racun pada umumnya akan terus berkembang menjadi hal yang buruk dan memuncak pada suatu waktu tertentu. Makanya kalau orang minum racun, kadang ada yang efeknya sejam, ada yang efeknya 2 hari, ada yang efeknya seminggu, ya, ada yang efeknya berbulan-bulan. Wallahu taala alam. Ya, jadi memang eh, begitulah cara kerja racun. Intinya ya sama-sama merugikan. Nah, begitupun interaksi dan komunikasi yang dianggap sepele dalam rumah tangga itu bisa menjadi racun yang kemudian menyebabkan puncaknya mungkin ketika anak-anak kita remaja, ketika anak-anak berkeluarga itu bisa menyebabkan keburukan pada anak-anak kita. Nah, ini beberapa hal yang menjadi eh, highlight kita bahwa jangan sampai hadir yang namanya toxic parents gara-gara ya kita mengawalinya dengan hubungan yang kurang baik dengan pasangan kita. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz kalau jika ada sesi berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tadi Kak Yogi masuk.
sudah membahas bagaimana interaksi dan komunikasi yang baik gitu. Jadi juga Kak Yogi sempat membahas ya memang yang sedang lagi ramai saat ini yaitu ada kumpulan grup Facebook yang orientasi seksualnya sangat menjijikan, sangat aneh menurut saya. Karena memang saya juga melihat di Twitter juga sedang ramai permasalahan. Kok bisa orientasi seksualnya ke anak yang sangat menjijikan dan diupload seperti itu. Dan mungkin ini juga seperti yang di pembahasan Kak Yogi tadi, mungkin karena memang interaksi dan komunikasi dalam keluarganya yang tidak baik sehingga hal itu terjadi. Dan juga saya melihat juga karena memang realitanya memang seperti itu di Twitter juga banyak anak-anak, anak muda juga yang memang lebih curhatnya itu kepada sosial media karena memang mereka merasa mendapatkan validasi dan juga mendapatkan dukungan gitu karena memang mereka curhat terkait keluarganya seperti itu. Jadi mereka melampiaskannya ke sana kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa juga dikatakan akibat interaksi dan komunikasi di keluarga yang kurang baik. Seperti yang terakhir diucapkan tadi, toxic parents seperti itu. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari para hadirin yaitu pertanyaannya adalah bagaimana membangun bonding terhadap anak yang sedang diasuh oleh kakek nenek dan komunikasi yang baik dengan ayahnya untuk membangun pendidikan yang baik dan hak anak tidak terhambat untuk mendapatkan enam kebutuhannya makan dan minum rasa aman cinta self-esteem self-expression kebutuhan dengan Tuhannya agar tumbuh kembangnya tetap optimal dan tetap mendapatkan haknya jadi itu. Dan juga gimana bila telah terjadi luka trauma terhadap rumah, sehingga keadaan rumah tangganya sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan sudah konsul ke psikolog, saat ini memang jadi komunikasinya jarak jauh, dan memang ayahnya ada indikasi NPD. Ya, apakah perilaku seperti ini akan berulang atau menurun ke sifat anak-anaknya? Tiga apa yang efektif bila terjadi kekacauan di dalam rumah untuk tumbuh kembang yang baik, seperti itu, Kak Yogi. Iya, mohon izin Ustaz untuk menjawabnya. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Iya, tentunya kita tidak bisa memilih ya Ustaz ya, lahir dari keluarga yang mana, kondisinya seperti apa, tidak bisa. Tidak pernah bisa memilih kita lahir di tempat yang bagus, tempat yang buruk, nggak bisa. Kalau mungkin kita bisa milih, mungkin kita memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang tinggal di Madinah mungkin, ya kotanya Nabi, ya dan sebagainya. Kita mungkin akan ideal milihnya, tapi kita nggak bisa. Sehingga ya pada akhirnya kita diasuh oleh orang tua yang mungkin dalam pengasuhannya kurang kurang bijak ya, kurang baik, yang mungkin juga kita bahkan dititipkan ke orang tua kita apa ke kakek nenek jarang ketemu ya, ataupun kalaupun diasuh seringnya dimarah-marah, kurang dihargai. Nah, maka kita nggak pernah bisa memilih itu. Tapi ketika kita sudah dewasa, punya kehendak, kita bisa memilih untuk bagaimana memperbaiki keadaan diri kita. Dan itulah kenapa hadirnya agama Islam, hadirnya pendidikan Islam. Karena memang manusia bisa untuk menentukan bagaimana keadaan dirinya setelah melewati masa-masa yang sebelumnya. Meskipun setiap orang punya kondisi yang berbeda, punya tingkatan-tingkatan masalah yang berbeda, dan punya perjuangannya masing-masing yang berbeda. Maka tidak ada orang yang dianggap perjuangannya terlalu mudah, perjuangannya terlalu susah. Enggak juga. Semuanya punya kadarnya. Karena Allah tidak akan menguji kita melampaui kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin. Allah menguji kita melampaui kemampuan kita. Nggak mungkin. Ya, jika ada kita menghadapi kesulitan, ujian-ujian yang kayaknya nggak ada habisnya, ya bisa jadi selama ini memang kita diam di tempat. Kita nggak pernah mengembangkan diri kita. Kita nggak pernah mau mengimprove, meningkatkan kualitas diri kita. Contohnya, kita nggak mau mengimprove kualitas ilmu kita. Ilmu agama terutama.
Yang kedua, kita nggak mau mengimprove kualitas pertemanan dan circle kita yang bagus. Kita terlalu takut untuk membangun pertemanan. Kita lebih suka sendirian misalnya. Ya, sampai kapanpun masalah kayaknya nggak pernah berhenti kalau kayak gitu. Kita nggak pernah mengimprove ya kualitas usaha kita untuk mengembangkan diri kita jadi lebih produktif. Kita nggak pernah mengimprove apalagi, nggak pernah mungkin. Jadi kita selama ini kalau nganggap kok kayaknya masalah itu nggak ada habisnya. Dulu dididik sama orang tua yang toksik, kemudian pas sudah besar ya, kok menikah juga dengan pasangan yang kok NPD pasangannya. Susah banget rasanya. Anak-anak ya bandel-bandel, bahkan ada anak yang ADHD, ada anak yang autis, ada anak yang punya disabilitas. Kok kayaknya masalah nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, bukan masalah yang nggak selesai, tapi kita mungkin yang nggak mengimprove diri kita. Ini bukan mengecilkan ayah bunda, tidak. Ini justru membuat kita sadar bahwa kita punya kapasitas yang besar yang sudah Allah berikan. Dan Allah nggak mungkin menguji kita melebihi kapasitas kita. Nah, yang sekarang terjadi, bisa jadi kita tidak menggunakan full kapasitas yang kita punya. Nah, ini prinsipnya. Maka ketika eh, terjadi hal yang tadi disampaikan dalam pertanyaan tadi, memang susah, memang berat. Dan ketika kami sesi konseling juga banyak sekali masalah-masalah yang beratnya luar biasa. Nah, di antaranya mungkin kami ceritakan ya, bukan mau membanding-bandingkan masalah, enggak, tapi ini sebagai gambaran agar kita lebih mudah bersyukur. Ada seorang ibu yang menceritakan bahwa dia itu dididik dengan keluarga yang enggak utuh lah, enggak baik, kurang penghargaan, kurang ini itu, tapi dia berusaha bertahan. Lalu dia apa ya, secara sosial juga dia kurang baik juga ya ketika SD SMP ya, mendapatkan perlakuan yang kurang baik ya ke teman-teman. Ya berat lah. Kemudian muncullah secercah harapan. Ada seorang laki-laki yang mau menikahinya. Berharap dengan ini suaminya akan membimbingnya, akan membuat dia lebih baik, akan membuat dia merasakan apa itu kebahagiaan yang selama ini mungkin dia belum rasakan. Ternyata setelah menikah punya 4 anak, anak yang pertama mengalami depresi sampai dia suka menyakiti dirinya sendiri. Anak yang kedua mengalami fase tantrum yang nggak pernah selesai sampai dewasa. Dia manja, dia suka tantrum, ya mau-maunya sendiri, bahkan buang air aja masih di celana. Berak ya, PAB itu masih di celana. Padahal umurnya sudah 14 tahun. Anak yang ketiga sama ya, lagi bandel-bandelnya susah diatur, dan dia punya anak yang balita. Suaminya depresi. Ibu mertuanya juga bermasalah. Bermasalah, ibu mertuanya punya masalah mental juga. Dan dia tinggal di rumah itu bersama semua masalah tadi. Lalu kalau kita jadi psikolog, apa yang akan kita sarankan kepada dia? Kira-kira. Kayak seolah-olah nggak ada jalan keluar kan? Mana? Dia sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Punya ibu mertua. Ibu mertuanya sakit jiwa. Suaminya depresi. Sudah nggak kerja 2 tahun. Bagaimana? Anak pertamanya depresi. Nggak mau sekolah. Anak keduanya sama. Mogok sekolah. Berat. Dia sering dimarahi anak pertamanya. Ya, sering dibentak-bentak. Ya, artinya eh, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dan tentunya ketika kita melihat masalah kita, mudah-mudahan kita bisa ya bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, eh, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum, bahwa ajdaru wala tajdaru nikmatullahi alaikum." Dalam urusan dunia, lihatlah orang-orang yang jangan apa namanya, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Karena yang demikian itu akan membuat kalian ya tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian. Maka tadi kasus yang menurut Kak Yogi itu cukup berat. Dan ibu itu sendiri juga terdiagnosa gangguan mental pada akhirnya.
dia mengalami gangguan kecemasan yang kronis, berat. Tapi Allah mudahkan dia untuk survive. Nah, artinya eh, di sini kita bisa memahami bahwa yang pertama kali ketika kita menghadapi masalah-masalah tadi, maka harus bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita yang sudah Allah berikan. Itu yang pertama. Jangan sampai kita terjatuh pada melihat semuanya itu seolah-olah keburukan. Jadi harus dilihat kebaikan-kebaikan apa yang masih kita punya. Nikmat-nikmat apa yang sudah Allah berikan. Misalnya kesehatan. Sampai hari ini Allah masih berikan kita sehat. Dan ini harusnya membuat kita bahagia. Nah, ini di antara langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Tadi kan disebutkan ada kebutuhan hierarki. Lalu kalau ini masalah kayak gini, gimana cara memenuhi kebutuhan hierarki? Ya penuhi saja. Makan dan minum terpenuhi nggak? Kalau belum, ya itu dipenuhi dulu. Rasa aman. Ini gimana hubungan yang nggak baik sama suami? Kalau sama suami nggak aman, sama istri nggak aman, hubungannya ya sih sama anak-anak. Jalin hubungan yang baik sama anak-anak kita. Yang lekat, yang dekat, itu bisa memenuhi kebutuhan rasa aman kita. Sehingga muncul rasa cinta kita pada anak-anak, begitupun sebaliknya rasa cinta anak-anak muncul kepada kita. Terpenuhi tetap bisa. Ya, jadi memang kalau memang idealnya itu suami istri bisa kerjasama, kalau memang salah satu pasangan kita mengalami NPD nggak bisa memenuhi, ya kita yang memenuhi. Terus kita dapat dari mana? Dapat dari anak-anak. Insya Allah. Ya, kalau kita punya sahabat, punya teman, majelis taklim, ya itu dapat dari situ juga. Jadi memang nggak bisa bergantung sama suami. Maka di antara pendidikan anak perempuan yang kedua selain sabar, jadikan mereka anak perempuan yang independen. Ini bukan ini ya, bukan bukan apa istilahnya equality gender enggak. Ya, independen maksudnya jadikan perempuan itu yang berilmu, wawasannya luas, berpendidikan tinggi, enggak apa-apa loh, Bu. Jadi ibu-ibu yang punya anak perempuan ini Bapak Ibu, sekolahkan dia yang tinggi, mau jadi dokter, mau jadi ahli hukum, mau jadi ahli apa namanya? Misalnya dia suka banget dengan psikologi misalnya, ya sudah, sekolahkan yang tinggi. Apalagi kalau dia memang mau belajar tahfidz Al-Qur'an ya, mau belajar hadis ya suruh dia belajar yang tinggi. Di perempuan yang berilmu, ilmunya tinggi itu bagus membuat dia independen. Dia nggak tergantung sama suaminya. Tapi kalau ada suaminya, dia menunjukkan dia tergantung. Tapi kalau pas suaminya kayak gini, misalnya NPD misalnya, ya jangan tergantung sama suaminya. Dia bisa bikin bahagia dirinya sendiri. Nah, maka dengan ilmu yang dia miliki, dengan keterampilan yang dia miliki, anak perempuan dari kecil diajari renang, wah, diajari apa lagi? Kemampuan-kemampuan motoriknya tuntas semuanya ya. Maka anak perempuan tuh nanti ketika dia sudah menikah, dia nggak akan mudah rendah diri ketika suaminya memarahi kasar sama dia. Dia akan tough, akan tangguh. Dan yang membuat dia tunduk sama suami, taat sama suami karena Allah. Tapi kalau suami sudah jelek, ya dia nggak mau berobat, dia kasar, ya sudah, dia akan mandiri. Jadi banyak kasus ibu-ibu tuh nggak mau cerai sama suaminya gara-gara nggak mandiri sebenarnya, terutama masalah finansial. Kalau cerai gimana? Ekonomi kan gitu. Tapi kalau anak-anak dari kecil dididik mentalnya berkaitan finansial, bagaimana struggle, survive, maka dia nggak takut itu untuk pisah dari suaminya yang buruk perangannya. Dan jadi memang anak perempuan tuh harus dididik independen, mandiri, maksudnya ilmunya bagus ya. Kalau dalam dalam tatanan sosial kita ya dia punya tingkatan pendidikan yang tinggi. Bukan untuk menandingi suaminya, enggak. Untuk membuat dia itu mandiri ketika dia diperlakukan nggak adil sama suaminya. Nah, kalau suaminya zalim, ya beneran zalim sekali gitu ya. Ini sampai memenuhi kaidah-kaidah untuk tidak mendengarkan suami ya, dia bisa mandiri. Nah, itu maksudnya. Maka sekarang yang perlu kita lakukan sebagai pasangan ya membuat kita mandiri, independen. Menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Karena ilmu wawasan membuat kita jadi lebih kuat, lebih tough. Insya Allah. Yang kemudian, yang berikutnya, setelah ilmu wawasan kita bagus, maka kita bisa menjadi pribadi yang produktif. Produktif melakukan hal-hal itu secara mandiri. Artinya self esteemnya terpenuhi karena tadi cinta sama anak-anak bagus, maka self esteem kita terpenuhi. Belajar produktif di rumah ya, membersamai anak. Ya kalau kerja mau kerja apa, marketing atau apa bisa dari rumah. Ya, jadi bisa bisa dilakukan untuk menambah pendapatannya, tapi bukan dengan menjadi keluarga yang menampilkan kehidupan keluarganya di Facebook ya, Facebook Ads gitu ya,
Hari ini banyak sekali saya cukup miris karena banyak orang yang kemudian menjual keluarganya demi dapat uang. Ya, kehidupan keluarganya dijual ke sosial media demi dapat uang. Ini miris sebenarnya, miris. Ya mohon maaf kalau ada di antara orang tua yang begitu ya kami mohon maaf. Secara psikologi itu nggak sehat. Ya, apalagi secara syariat. Ya, exposure keluarga itu bahaya sekali. Dan keluarga bukan komoditas untuk dijual memang. Ini banyak sekarang ya, pasangan-pasangan muda yang baru punya anak kecil itu, ayo apa namanya, ayo tolong disupport kakak gitu ya, wah gitu ya, yang di Facebook Facebook gitu ya, pada jualan keluarganya. Hmm. Nah ini tentu hal yang sangat buruk. Maka jadilah wanita independen itu maksudnya wanita yang punya ilmu, wawasannya luas, bisa inisiatif, punya banyak bakat ya, itu maksudnya. Sehingga banyak kebaikan yang bisa dia kembangkan. Nah, berikutnya, ketika kita menghadapi pasangan kita yang misalnya ada NPD tadi, maka solusinya adalah membujuk dia untuk periksa. Pelan-pelan, nggak bisa kasar. Menghadapi pasangan NPD itu adalah menghadapi orang yang kurang kasih sayang sebenarnya, kurang penghargaan. Maka solusinya adalah memberikan penghargaan dan kasih sayang yang besar. Karena NPD itu banyaknya atau mayoritas bukan orang yang dulu waktu kecil dimanjakan. Bukan yang waktu kecil itu dipenuhi semua kebutuhannya. Bukan yang waktu kecil itu dia terhormat dengan kebaikan-kebaikan yang orang tuanya berikan. Enggak. Atau sering dipuji. Bukan. Itu malah sedikit NPD yang kayak gitu. NPD yang paling banyak itu justru adalah orang-orang yang dari kecil dia kurang dihargai. Dia sering diabaikan. Ya. Dan itulah kenapa NPD itu banyaknya pada laki-laki. Karena laki-laki itu memang dari kecil itu memang pendidikan dasarnya harusnya banyak dihargai. Karena dia calon pemimpin. Banyak dihargai kebaikannya, banyak dilihat kebaikannya, banyak dikuatkan jiwanya gitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Namanya toxic masculinity di budaya kita, itu kan menganggap laki-laki itu pasti sudah mandiri. Kalau pengen laki-laki kuat tuh jangan dimanja. Kalau pengen laki-laki kuat tuh jangan jangan kayak mendidik anak perempuan. Makanya kan agak beda mendidik perempuan sama laki-laki di Indonesia ini. Perempuan lebih disayang, lebih dieman. Ya bapaknya itu misalnya, bapaknya tuh dia lebih melindungi anak perempuannya sementara anak laki-lakinya dia kan laki-laki kan gitu padahal enggak harusnya sama. Nah, ini toxic masculinity. Nah, itulah kenapa kasus NPD itu lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Nah, kalau ngomongin masalah NPD, ya maka berikan dia kasih sayang, berikan dia perhatian, apresiasi kebaikannya. Jangan justru menunjukkan pertentangan kalau kepada pasien NPD atau pasangan NPD. Itu cara menghadapinya yang paling penting itu sebenarnya. Jadi bukan menunjukkan marah-marah, pertentangan, enggak, tapi menunjukkan lebih sabar lagi. Dan lebih banyak menunjukkan pujian bahwa dia tuh berhasil, dia itu bisa. Karena memang dia kurang itu. Makanya dia akan sangat sensitif berkaitan dengan masalah yang namanya validasi dan penghargaan. Ini menghadapi kalau kita memang masih mau berlanjut hubungan rumah tangganya, maka itu caranya. Sambil dibujuk nanti, kalau sudah membaik, ayo periksa, ayo berobat. Sehingga dengan berobat ini akan lebih mudah mempercepat kesembuhannya. Biiznillah. Semoga Allah mudahkan. Adapun anak-anak, tadi prioritasnya adalah ibunya fokus sama anak-anak. Sambil ini ke pasangan kita. Tetap bisa memenuhi hierarki kebutuhan tadi tetap bisa. Apalagi kalau kita memulainya dari pendidikan spiritual dari agama dulu. Itu akan lebih mudah untuk naik levelnya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Ron Kak Yogi atas jawabannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada para hadirin kalian untuk bertanya secara langsung gitu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang ingin bertanya secara langsung terhadap Kak Yogi bisa dibuka audionya. Oke, baik. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya tunjuk langsung aja. Ini tadi ada Umu Yazid.
yang bertanya tadi. Silakan kepada Umu Yajid untuk bertanya secara langsung kepada Kak Yogi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz dan Kak Yogi izin bertanya, apa tadi kan dijelaskan kalau ketika ada anak yang berperilaku buruk, terus orang tuanya dikasih tahu gitu kan, dan dia ternyata denial, berarti dia ada depresi ya. Ya Nah bisa itu jadi apakah stres, ya bisa jadi depresi. apakah itu Nah, depresi hanya dalam hubungan rumah tangganya atau memang depresi secara umum, misalnya memang dengan hubungannya dengan orang lain, misalnya teman juga mengalami depresi, misalnya di pekerjaannya atau di usahanya gitu juga dia mengalami depresi, ataukah memang bagaimana gitu Kak Yogi? iya, Syukron. terima Jazakallah kasih. khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik, kita akan izin menjawabnya, Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Iya, kalau yang namanya stres dan depresi, itu sudah kita lihat adalah outputnya saja. Adapun inputnya macam-macam bisa. Bisa pasangan, bisa dengan pasangan, bisa dengan karena stres pengasuhan juga bisa. Jadi banyak stresor yang tidak tertangani dengan baik, dan diantaranya ya stresor paling besar itu pasangan sebenarnya. Karena dalam beberapa jurnal ilmiah itu disebutkan bahwa di antara sumber stres terbesar ya ibu rumah tangga itu adalah suaminya. Ini bisa dicek, silakan mau di Scopus juga banyak jurnalnya yang seperti ini. Nah, jadi eh, memang penting sekali seorang ibu rumah tangga ataupun seorang ayah juga mampu mengelola stresnya. Jadi stresor-stresor yang ada itu kalau bisa jadi eustress, jadi stres yang positif. Jangan jadi distress. Distress itu jadi stres yang negatif. Kalau seandainya semua masalah itu endingnya adalah stres yang negatif, maka coba bayangkan bagaimana ibu-ibu atau ayah atau suami istri yang anaknya, mohon maaf ya, disabilitas. Mereka mungkin akan jadi orang yang paling depresi di dunia ini. Karena setiap orang mengimpikan punya anak-anak yang normal, anak-anak yang baik. Tapi anaknya harus lahir tanpa kaki dan tangan. Anaknya lahir nggak bisa mendengar. Anaknya lahir dengan kondisi Down syndrome. Coba bayangkan. Tapi buktinya banyak di antara mereka para orang tua yang merawat anak-anak itu dengan bahagia. Mereka survive. Mereka bisa bahagia. Ini bukti stres itu atau stresor itu bisa dikelola. Ada yang outputnya jadi eustress, stres yang positif, yaitu orang tua yang ketika menghadapi stres jadi positif. Misalnya ketika ada ujian ya hari Senin, hari ini hari Jumat, maka stres. Tapi stresnya positif, dia jadi belajar, jadi mau mengembangkan dirinya, jadi menggunakan waktunya bermanfaat, sehingga ketika hari Senin, dia siap menghadapi ujian. Tapi beda halnya dengan orang yang ketika dikatakan, besok Senin ujian ya, tapi dia malah justru down. Wah, susah nih, berat nih. Malah uring-uringan. Apaan sih? Dosen nih ngasih ujian dadakan. Wow, kan nggak sempat belajarnya. Cuma 2 hari doang. Wow, ya kan? Uring-uringan. Udah, main dulu aja lah ke pantai Sabtunya ya. Ahadnya udahlah, santai dulu lah. Nah, akhirnya nggak produktif tuh kegiatannya. Sehingga seandainya nggak bisa apa-apa dia. Tambah stres lagi. Nah, maka setiap manusia akan menghadapi stresor. Dan itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi memang kita sudah akan diuji dengan sedikit bisyai'in, dengan sedikit ya rasa takut, ya kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan.
Ya, maka ujian itu pasti ada. Cuma bagaimana orang itu merespon endingnya. Maka disampaikan di akhir ayat tadi, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya outputnya sabar, outputnya positif. Maka ini adalah orang yang bagus. Sama di psikologi juga gitu. Kalau ada stressor, tapi outputnya jadi produktif, jadi bagus, maka itu namanya eustress. Tapi kalau outputnya negatif, ya jadinya distress. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi mengatakan dalam tafsirnya, di antaranya Karimi Rahman ya, ini tafsir apa namanya, tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau katakan bahwa orang yang ketika dapat ujian, dapat musibah, akan ada dua golongan. Golongan yang sabar dan golongan yang nggak sabar. Yang sabar dia punya banyak kebaikan, yang nggak sabar dia punya dua kerugian. Rugi karena musibah itu, yang kedua rugi nggak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi menggambarkan eustress dan distress. Yang distress ya sudah, dia akan menambah masalahnya kan, betul kan? Nah, artinya seorang ibu ataupun seorang ayah dalam rumah tangga ketika menghadapi sumber stres itu harus tahu outputnya jadi negatif atau positif. Kalau positif, berarti stres ini yang membuat kita jadi lebih belajar, membuat kita lebih berkembang, membuat kita lebih produktif. Itu tiga indikatornya. Belajar, berkembang, produktif. Ya, improvement kita. Ya, jadinya ada yang namanya learning, productivity, apa namanya, improvement dan productivity. Ini tiga indikator kalau orang itu menerima stresor jadi positif. Nah, maka ada indikator sebaliknya berarti kalau di stres. Kalau ada ujian, ada masalah, kok jadi nggak belajar, kok jadi nggak berkembang, kok jadi malah nggak produktif, akhirnya depresi. Nah, depresi itu akibat dari orang-orang yang nggak produktif ketika menghadapi stresor. Jadi begitu. Makanya siapapun orang yang depresi harus terima kalau dibilang dia nggak produktif. Dia nggak berkembang, harus terima karena nggak mungkin depresi kalau dia itu bisa mengelola stresnya. Nah ini jadi memang depresi itu karena pengelolaan stres yang buruk. Dulu kan ada istilah orang depresi nggak terima ya dibilang karena kurang iman. Wah oke lah, karena memang iman ini adalah urusan personal, pribadi. Dan memang betul, terkadang bukan semata-mata karena iman ya, karena ada orang yang faktanya dia lulusan pondok pesantren tapi depresi dan bunuh diri misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya masalah iman ini akan membuat orang lebih kuat. Dan banyak kok jurnal penelitian tentang spiritualitas itu membuat orang lebih tough dan nggak depresi. Namun tidak bisa divonis kalau orang yang depresi itu pasti kurang iman. Ya terkadang memang masalahnya di pengelolaan stres yang buruk gitu. Jadi memang eh, ini masalahnya. Sehingga sumber-sumber stres apapun, yang penting outputnya. Kalau outputnya jelek, outputnya distress, ya sudah, itu akan menyebabkan masalah-masalah yang tadi Bunda sebutkan. Jadi berdampak pada anak, lingkungan, dan sebagainya. Ya, nggak hanya masalah keluarga saja. Wallahu ta'ala alam. Demikian mungkin Ustaz. Oke, baik. Mohon izin Kak Yogi, satu pertanyaan terakhir ini dari hadirin. Pertanyaan terakhir, pertanyaannya sebagai pekerja, terkadang kita lelah dalam pekerjaan lalu kena macet saat pulang sehingga emosinya itu sampai saat di rumah. Mohon nasihatnya bagaimana meredam emosinya saat di rumah. Ini ada yang meminta nasihat. Iya, memang betul Ustaz. Ya, kita manusia biasa kok Ustaz ya, karena memang eh, rasa lelah itu adalah hal yang nggak bisa ditolak. Kalau capek, lelah, belum lagi ada tekanan, tugas-tugas yang banyak, ya tuntutan-tuntutan yang banyak di tempat kerja, belum lagi di jalan ketemu orang-orang yang egois, ya rese, nggak mau ngalah, pengennya menang sendiri di jalan. Wah, itu bikin mood kita jelek banget, Ustaz. Belum lagi situasi jalanan yang macet, belum lagi panas, ya suhu yang kita rasakan itu stresor juga Ustadz. Jadi istilahnya stresor, sumber stres. Dan stres itu jangan dimaknai selalu negatif. Ya memang tapi itu tekanan gitu. Nah tekanan-tekanan itu memang bikin lelah Ustadz, bikin capek sekali. Dan capek ini nggak bisa ditolak. Maka kita jadi reaktif kalau seperti ini. Kita tuh reaktif pertama kalau kita lapar. Lapar tuh bikin orang yang sabar jadi reaktif loh. Ya ini luar biasa makanya orang-orang yang berpuasa tapi bisa menahan amarahnya ini Masya Allah ujian yang besar.
Yang kedua, secara psikologis orang itu nggak stabil emosinya kalau dia itu lagi kelelahan, ya. Nah, jadi kelelahan itu membuat orang itu jadi nggak stabil emosinya. Memang wajar. Nah, jadi lapar, kelelahan, atau yang ketiga orang itu ngantuk, Ustaz. Ngantuk luar biasa ini hampir sama dengan kelelahan. Ngantuk ini bikin kita nggak stabil juga emosinya. Nah, dan yang keempat tuh kalau kita sudah mulai kehilangan kesadaran diri. Ya, makanya orang yang mabuk itu gampang marah ya. Ya. Jadi memang orang yang demikian memang susah gitu. Kalau mabuk itu gampang marah gitu. Nah, maka tentunya ketika kita lelah dan capek seperti ini, yaitu alarm tubuh kita memang harus dipenuhi haknya untuk istirahat. Jadi kalau memang capek, lelah, nggak ada salahnya Pak Ustadz. Kalau di rumah kita memang ada yang bantu untuk menemani anak-anak. Ya solusinya begitu, ada yang bantu. Jadi ada bibi atau rewang ya bantu nemenin anak-anak, kita istirahat dulu, mungkin setengah jam, 1 jam, udah fit, kita nemenin anak-anak. Nggak harus tidur, tiduran aja cukup kok gitu, tiduran. Mungkin kita sambil relax dengerin kajiannya Ustadz Firanda misalnya, atau Ustadz yang lain ya. Terlelap pun nggak apa-apa 1 jam, tapi kalau sudah pulih, sudah nyaman, baru sama anak-anak. Jangan sampai ini, kelelahan ini kemudian menggugurkan kewajiban kita. Nggak menggugurkan. Mengasuh anak, dekat sama mereka, itu hal yang penting. Maka sangat penting anak-anak disonding nak, kalau ayah atau bunda pulang kerja, tolong ya nak ya, bunda sama ayah istirahat sebentar saja. Kakak tolong jagain adik, kakak tolong tenang ya, rumahnya jangan berisik. Nah ini boleh disonding berulang-ulang, sehingga anak lama-lama paham kok. Apalagi anak pertama yang sudah cukup besar dan dekat sama kita, dia akan menjadi pengganti peran kita untuk adik-adiknya. Nah, kalau memang nggak ada rewang di rumah yang nggak ada yang bantu. Nah, boleh minta bantuan orang tua kalau ada orang tua di rumah, ya. Atau mungkin eh, kalau memang nggak ada orang tua, nggak ada yang bantu, ya tadi banyak-banyak mensonding anak-anak kita. Nah, banyak mensonding mereka untuk paham kalau ayah bundanya pulang ke rumah harus istirahat. Dan sesekali boleh kok kita kasih tontonan. Coba nonton, nah, kasih tontonan yang durasinya 30 menit ya atau sampai dengan 1 jam biar ayah bundanya bisa istirahat. Ini boleh sesekali boleh ya, tapi bukan tiap hari. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu dia. Kalau memang kita capek banget. Dan kalau memang ini seorang suami ya harus paham, istrinya harus paham, rumah dibikin nyaman, rumah dibikin bersih, anak-anak dibikin tenang, biar suami kalau pulang bisa istirahat. Nah, jadi penting sekali untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi orang yang lelah. Karena orang yang lelah ini membawa banyak masalah. Ya dia stres biasanya maka butuh untuk rileks. Nah begitu Ustaz. Dan memang untuk mengusir kejenuhan dan kelelahan agar tubuh jadi lebih tahan ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menjaga kebugaran tubuh Ustaz. Kita yang jarang olahraga itu gampang capek dan gampang terdampak dari stres. Makanya ada orang yang kadang dia nggak ngapa-ngapain tapi gara-gara stres dia capek banget badannya. Maksudnya nggak ngapa-ngapain itu di ruangan aja kerjaannya gitu, di ruangan, dan sebenarnya nggak terlalu menyita pikiran, nggak. Di ruangan kalau menyita pikiran ya stres, tapi sebenarnya nggak juga. Cuman karena dia itu jarang olahraga, jarang bergerak tubuhnya, nggak dijaga sistem metabolisme tubuhnya dengan baik, suka begadang dan sebagainya, minuman makanan juga nggak dijaga, kebanyakan glukosa dan sebagainya. Nah ini bisa banget membuat tekanan stresnya jadi combo, jadi double. Maka dalam sebuah penelitian tentang stres, dulu kami sempat juga ikut penelitiannya bersama Profesor Markus Strack ya dari Jerman. Beliau meneliti tentang bagaimana kualitas tubuh terhadap stres. Ternyata hasil penelitiannya positif. Kualitas tubuh yang baik ini akan membuat tingkat stres yang ada pada kita lebih terkelola dengan baik. Nah, maka eh, di antaranya biar kita nggak gampang capek, nggak gampang terdampak dari stres, ya kalau di Sabtu Ahad ya atau mungkin di waktu-waktu yang kita luang untuk olahraga ya harus disempatkan olahraga. Semoga Allah mudahkan. Dan tentunya yang ketiga akan mudah kita untuk rilis dari capek dan stres ya kita banyak berdoa dan dekat sama Allah. Nah, ini penting sekali untuk menjadi pribadi yang lebih religius, lebih spiritualnya lebih tinggi sehingga
kita bisa uh, lebih positif mindsetnya dalam memandang berbagai hal. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan, kita sampaikan bersama-sama di pagi hari ini. Mohon maaf Ayah Bunda, kami bukan sama sekali tidak ada maksud menggurui, tapi ini kita sharing dari hal-hal yang pernah kita dapatkan, sehingga Ayah Bunda dan termasuk Kak Yogi sendiri, semoga lebih mawas diri, lebih perhatian, bagaimana kita dengan pasangan hubungannya sudah baik belum, sudah positif belum, kita ini rumah tangga loh, yang harusnya ada sakinah, mawadah, dan rahmah dalam rumah tangga itu. Sudah belum kita mengusahakannya, sudah belum kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan sudahkah kita menjadi pribadi juga yang memperbaiki dirinya masing-masing. Dan tentunya kelas-kelas parenting ini adalah kelas-kelas bonus. Ayah Bunda harus lebih semangat untuk belajar di kelas-kelas kajian tentang agama bersama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Itu yang jauh lebih penting. Agar memkuatkan, mengkokohkan mental dan jiwa kita, yaitu dengan kajian-kajian agama. Semoga Allah mudahkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Yogi eh, atas penjelasan yang sangat luar biasa. Mohon maaf juga kepada para hadirin karena sesi pertanyaan sudah berakhir dikarenakan keterbatasan waktu. Ya. Dan menginfokan juga kepada para hadirin yang insya Allah akan mendapatkan door prize nanti akan dihubungi langsung oleh pihak tim komite. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kak Yogi Pusprayogi atas materi yang bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Dari sesi ini kita diingatkan kembali bahwa interaksi komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi juga tentang koneksi, kepercayaan, dan kasih sayang, baik dalam hubungan pasangan maupun dalam pengasuhan. Semoga setelah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih terbuka, lebih sadar dalam membangun komunikasi yang sehat, baik dalam keluarga maupun hubungan sekitar. Dan juga jangan lupa kita berdoa kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, agar permasalahan-permasalahan yang kita hadapi semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya sesi ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya ucapkan sekali sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Yogi atas materinya hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Kak Ustaz. Yogi. Mohon izin untuk Ya. meninggalkan Jazakumullah kelas. khairan. Assalamualaikum wa jazakumullahu khairan.